Pada era Hindu-Buddha, wilayah Banjarnegara berada di bawah pengaruh kerajaan Mataram kuno, salah satu kerajaan besar di Nusantara pada masa itu. Bukti nyata dari pengaruh ini adalah keberadaan kompleks candi di dataran tinggi Dieng. Candi-candi ini, termasuk Candi Arjuna, Candi Bima, dan beberapa candi lainnya, dibangun sekitar abad ke-7 hingga ke-8 Masehi sebagai tempat pemujaan agama Hindu. Pembangunan candi-candi ini menunjukkan pentingnya wilayah Dieng sebagai pusat spiritual Hindu, khususnya bagi pemujaan Dewa Siwa. Selain sebagai pusat keagamaan, wilayah ini juga menjadi bagian penting dari sistem politik dan ekonomi kerajaan Mataram kuno. Letaknya yang strategis di dataran tinggi menjadikan Dieng tidak hanya berfungsi sebagai pusat ritual, tetapi juga sebagai kawasan yang mendukung agrikultur, terutama dengan memanfaatkan lahan subur di sekitarnya. Infrastruktur seperti irigasi kuno diduga sudah dikembangkan untuk mendukung kehidupan masyarakat pada masa itu. Semua ini mencerminkan kemakmuran dan keterkaitan erat wilayah Banjarnegara dengan kekuasaan Hindu-Buddha yang berkembang pesat di Jawa Tengah. Pada abad ke-14, wilayah Banjarnegara menjadi bagian dari kekuasaan kerajaan Majapahit, yang saat itu dikenal sebagai kerajaan maritim terbesar di Nusantara. Majapahit memiliki wilayah yang sangat luas, mencakup hampir seluruh kepulauan Indonesia, dan Banjarnegara berada di jalur strategis yang menghubungkan pusat kerajaan dengan daerah-daerah pedalaman di Jawa Tengah. Posisi strategis ini memungkinkan Banjarnegara menjadi salah satu jalur penting dalam jaringan perdagangan darat, yang menghubungkan komoditas agraris dari pedalaman dengan jalur perdagangan internasional di pesisir utara Jawa. Pengaruh budaya Majapahit juga terlihat dalam kehidupan masyarakat Banjarnegara pada masa itu. Seni, arsitektur, dan kepercayaan lokal mendapat pengaruh kuat dari budaya Hindu-Buddha yang berkembang pesat di bawah naungan Majapahit. Tradisi keagamaan dan upacara ritual tetap dilestarikan, sementara administrasi wilayah juga disesuaikan dengan sistem pemerintahan pusat Majapahit. Meski tidak menjadi pusat utama kekuasaan, Banjarnegara memainkan peran penting sebagai bagian dari jaringan ekonomi, politik, dan budaya yang mendukung kejayaan kerajaan Majapahit di Pulau Jawa. Pada abad ke-15, pengaruh Islam mulai memasuki wilayah Banjarnegara seiring dengan semakin intensifnya kegiatan perdagangan di Jawa. Para pedagang Muslim dari pesisir utara Jawa, seperti Demak, Jepara, dan Tuban, membawa ajaran Islam ke daerah pedalaman, termasuk Banjarnegara. Jalur perdagangan yang melintasi wilayah ini menjadi sarana penyebaran agama baru, di mana pedagang tidak hanya berdagang komoditas tetapi juga memperkenalkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat lokal. Peran para wali juga sangat signifikan dalam proses Islamisasi ini. Melalui pendekatan budaya, seperti penggunaan kesenian dan tradisi lokal, para wali berhasil memperkenalkan ajaran Islam secara damai. Islam secara perlahan menggantikan kepercayaan Hindu-Buddha yang sebelumnya dominan, namun banyak elemen budaya lokal tetap dilestarikan dan disesuaikan dengan ajaran Islam. Transformasi ini berlangsung secara bertahap, menciptakan harmoni antara tradisi lama dan nilai-nilai baru, hingga Islam menjadi agama utama yang dianut masyarakat Banjarnegara. Pada masa Kesultanan Demak, yang berdiri pada awal abad ke-16, Banjarnegara menjadi salah satu wilayah yang berada di bawah pengaruh politik dan agama kerajaan Islam pertama di Jawa tersebut. Kesultanan Demak memainkan peran penting dalam penyebaran Islam ke wilayah pedalaman, termasuk Banjarnegara, melalui penguatan hubungan dagang dan dakwah yang dilakukan oleh para ulama serta pejabat kerajaan. Wilayah Banjarnegara yang terletak di jalur strategis antara pesisir utara Jawa dan daerah pedalaman menjadikannya penting untuk mendukung aktivitas perdagangan dan distribusi hasil bumi. Selain itu, Kesultanan Demak juga menjadikan Banjarnegara sebagai salah satu daerah penunjang kekuatan ekonomi kerajaan. Hasil pertanian dari pedalaman, seperti beras dan rempah-rempah, diangkut melalui jalur darat menuju pelabuhan-pelabuhan di pesisir utara. Kehadiran Kesultanan Demak tidak hanya menguatkan Islam sebagai agama utama masyarakat, tetapi juga membawa pengaruh dalam aspek budaya, sistem pemerintahan, dan hukum. Tradisi Islam yang diperkenalkan pada masa ini menjadi fondasi bagi perkembangan budaya dan kehidupan masyarakat Banjarnegara di masa berikutnya. Pada abad ke-16, wilayah Banjar mulai berkembang menjadi sebuah kadipaten yang berada di bawah naungan Kesultanan Mataram Islam. Proses pendirian Kadipaten Banjar tidak lepas dari upaya Mataram untuk memperkuat kendali atas wilayah pedalaman Jawa yang memiliki potensi agraris yang besar. Kadipaten Banjar, dengan lokasinya yang strategis dan tanahnya yang subur, menjadi salah satu lumbung pangan penting bagi kerajaan. Struktur pemerintahan kadipaten ini dibentuk sesuai dengan sistem feodal yang diterapkan oleh Mataram,
di mana seorang bupati diangkat oleh kerajaan pusat untuk memimpin wilayah tersebut. Bupati pertama Kadipaten Banjar ditunjuk langsung oleh Kesultanan Mataram sebagai representasi kekuasaan pusat di wilayah tersebut. Selain mengatur tata pemerintahan, bupati juga bertanggung jawab untuk memastikan kelancaran pengiriman upeti berupa hasil bumi ke pusat kerajaan. Kadipaten Banjar juga menjadi bagian dari strategi Mataram dalam menyebarkan ajaran Islam di pedalaman Jawa, dengan mendirikan pesantren dan pusat keagamaan untuk mendukung pendidikan Islam. Pada masa ini, Kadipaten Banjar mulai menunjukkan identitasnya sebagai wilayah yang berkembang dalam bidang pertanian, pemerintahan, dan budaya Islam. Kadipaten Banjar berkembang pesat sebagai wilayah agraris yang mengandalkan potensi alamnya. Dengan tanah yang subur, daerah ini menjadi salah satu pusat pertanian yang menghasilkan berbagai komoditas, terutama padi, jagung, dan tanaman hortikultura. Selain itu, hutan di wilayah Banjar juga dimanfaatkan untuk kebutuhan kayu dan bahan bakar, mendukung ekonomi masyarakat setempat. Sistem pengelolaan pertanian yang baik mulai diterapkan, termasuk irigasi sederhana yang membantu meningkatkan hasil panen. Kehidupan masyarakat Kadipaten pun sebagian besar berpusat pada aktivitas agraris, menjadikan Banjar salah satu penopang utama kebutuhan pangan di wilayah Mataram. Sungai Serayu, yang melintasi wilayah Kadipaten Banjar, menjadi jalur vital dalam kegiatan ekonomi dan transportasi. Selain digunakan untuk irigasi lahan pertanian, sungai ini juga menjadi jalur perdagangan yang menghubungkan daerah pedalaman dengan wilayah lain. Hasil bumi dan produk lokal diangkut melalui perahu menuju wilayah-wilayah lain di sepanjang sungai, bahkan hingga pesisir. Kehadiran Sungai Serayu tidak hanya mendukung ekonomi Kadipaten tetapi juga mempererat hubungan antara Banjar dan wilayah lain di Pulau Jawa. Perkembangan ekonomi yang pesat ini turut memperkuat posisi Kadipaten Banjar sebagai bagian penting dari Kesultanan Mataram. Pada awal abad ke-18, Belanda, melalui perusahaan dagangnya yang terkenal, VOC, mulai memperluas pengaruhnya di wilayah Jawa, termasuk Banjarnegara. VOC menggunakan strategi politik divide et impera, pecah belah dan kuasai, untuk menguasai wilayah-wilayah di Jawa yang berada di bawah kekuasaan kerajaan-kerajaan lokal, termasuk Kesultanan Mataram. Banjarnegara, yang merupakan bagian dari wilayah Mataram, turut merasakan dampak dari tekanan VOC. Hasil bumi, terutama padi dan hasil perkebunan lainnya, mulai dimonopoli oleh Belanda sebagai bagian dari upaya untuk mengontrol ekonomi lokal. Selain tekanan ekonomi, masyarakat Banjarnegara juga menghadapi berbagai bentuk penindasan politik. Pajak yang tinggi dan sistem tanam paksa mulai diberlakukan, menyebabkan penderitaan bagi rakyat kecil. Pengaruh kolonial ini tidak hanya menekan kehidupan masyarakat, tetapi juga mengubah struktur pemerintahan lokal. Para penguasa Kadipaten, termasuk di Banjarnegara, seringkali dipaksa tunduk pada kebijakan Belanda, menghilangkan sebagian besar otonomi mereka. Situasi ini menjadi awal dari masa sulit bagi masyarakat Banjarnegara, yang pada akhirnya memicu berbagai bentuk perlawanan di kemudian hari. Perang Jawa, 1825-1830, yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, menjadi salah satu peristiwa besar dalam sejarah perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Wilayah Banjarnegara memainkan peran penting dalam konflik ini karena lokasinya yang strategis di pedalaman Jawa, yang digunakan sebagai salah satu basis perjuangan. Pangeran Diponegoro, dengan dukungan tokoh-tokoh lokal dan rakyat, memanfaatkan medan berbukit dan hutan lebat di sekitar Banjarnegara untuk melancarkan perang gerilya melawan pasukan Belanda. Masyarakat Banjarnegara secara aktif terlibat dalam perang ini, baik sebagai prajurit maupun sebagai pendukung logistik. Para petani memberikan suplai makanan, sementara para pemimpin lokal membantu mengatur strategi perjuangan. Keterlibatan penduduk lokal menunjukkan tingginya semangat perlawanan terhadap penjajahan dan keinginan untuk mempertahankan kedaulatan tanah air. Namun, perang ini juga membawa dampak yang berat bagi masyarakat. Banjarnegara mengalami kerugian besar akibat penindasan dan pembalasan dari Belanda, termasuk kerusakan infrastruktur dan penderitaan rakyat. Meskipun pada akhirnya perang ini tidak berhasil menggulingkan kekuasaan Belanda, semangat perjuangan yang ditunjukkan menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya dalam melawan kolonialisme. Setelah kekalahan Pangeran Diponegoro pada tahun 1830, Belanda mulai melakukan reorganisasi administratif untuk memperkuat kontrol mereka atas wilayah Jawa. Salah satu langkah penting adalah pembentukan distrik-distrik baru yang berada di bawah kendali pemerintah kolonial. Pada tahun 1831, Banjarnegara secara resmi ditetapkan sebagai distrik di bawah Karesidenan Banyumas.
Langkah ini bertujuan untuk mempermudah pengawasan dan pengelolaan wilayah, terutama dalam hal pengumpulan pajak dan pelaksanaan kebijakan kolonial. Sebagai distrik, Banjarnegara dipimpin oleh seorang pejabat lokal yang bertanggung jawab langsung kepada residen di Banyumas. Struktur pemerintahan ini memungkinkan Belanda untuk lebih efektif mengeksploitasi hasil bumi dari wilayah tersebut, terutama produk agraris seperti padi dan kopi. Selain itu, Belanda juga mulai membangun infrastruktur dasar, seperti jalan dan jembatan, untuk mendukung mobilitas ekonomi dan pengangkutan hasil bumi. Meskipun memberikan dampak pada modernisasi wilayah, kebijakan kolonial ini tetap menempatkan masyarakat Banjarnegara dalam posisi yang tertindas, dengan beban pajak yang tinggi dan kerja paksa yang sering diterapkan. Pada era kolonial, Belanda menyadari pentingnya infrastruktur untuk mendukung eksploitasi ekonomi di wilayah pedalaman, termasuk Banjarnegara. Mulai dari pembangunan jalan, jembatan, hingga jalur irigasi dilakukan secara sistematis untuk meningkatkan efisiensi pengangkutan hasil bumi ke wilayah pesisir. Jalan-jalan utama dibangun untuk menghubungkan Banjarnegara dengan Karesidenan Banyumas dan daerah sekitarnya, memudahkan pengangkutan komoditas seperti padi, kopi, dan teh. Jalur irigasi juga dikembangkan untuk mendukung aktivitas pertanian, terutama di wilayah dataran rendah yang menjadi pusat produksi pangan. Salah satu peninggalan penting dari era ini adalah pengembangan perkebunan teh di dataran tinggi Banjarnegara, khususnya di wilayah pegunungan. Belanda memanfaatkan kesuburan tanah vulkanik dan iklim sejuk di kawasan ini untuk menanam teh sebagai komoditas ekspor. Perkebunan teh tidak hanya membawa hasil ekonomi bagi Belanda, tetapi juga memperkenalkan teknologi pertanian baru ke masyarakat lokal, meskipun sebagian besar keuntungan tetap dimonopoli oleh kolonial. Pembangunan infrastruktur ini membawa dampak ambivalen. Di satu sisi mempercepat modernisasi wilayah, namun di sisi lain semakin memperdalam ketimpangan sosial akibat eksploitasi tenaga kerja lokal yang dilakukan melalui kerja paksa. Pada awal abad ke-20, sebagai bagian dari politik etis Belanda, pemerintah kolonial mulai mendirikan sekolah-sekolah dan fasilitas kesehatan di berbagai wilayah, termasuk Banjarnegara. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pribumi, sekaligus menciptakan tenaga kerja terampil yang mendukung administrasi dan ekonomi kolonial. Sekolah-sekolah dasar yang dikenal sebagai Sekolah Ongko Loro, didirikan untuk memberikan pendidikan dasar kepada anak-anak pribumi, meskipun akses ke pendidikan ini masih terbatas pada kelompok masyarakat tertentu, terutama yang memiliki kedekatan dengan penguasa lokal. Selain pendidikan, fasilitas kesehatan juga mulai diperkenalkan untuk menangani penyakit yang umum terjadi, seperti malaria dan kolera, yang sering melanda daerah pedalaman seperti Banjarnegara. Pendekatan modern ini membawa pengaruh besar dalam pola pikir masyarakat lokal, yang mulai mengadopsi gaya hidup yang lebih higienis dan sistem kesehatan formal. Meskipun jumlah fasilitas pendidikan dan kesehatan masih sangat terbatas, dampaknya cukup signifikan dalam mendorong kesadaran masyarakat Banjarnegara akan pentingnya pendidikan dan kesehatan, yang kemudian menjadi fondasi bagi perkembangan sosial di masa kemerdekaan. Ketika Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942, wilayah Banjarnegara, seperti daerah lainnya, tidak luput dari eksploitasi sumber daya dan tenaga kerja. Jepang memperkenalkan kebijakan kerja paksa yang dikenal sebagai Romusha, di mana penduduk lokal dipaksa bekerja tanpa bayaran untuk membangun infrastruktur militer, seperti jalan, jembatan, dan pertahanan. Banyak penduduk Banjarnegara yang menjadi korban dari kebijakan ini, menghadapi kondisi kerja yang sangat berat dan kurangnya akses terhadap makanan serta perawatan kesehatan. Selain itu, hasil pertanian dari Banjarnegara juga dieksploitasi untuk mendukung kebutuhan perang Jepang, menyebabkan kesulitan ekonomi yang parah bagi masyarakat. Namun, masa pendudukan Jepang juga memicu tumbuhnya semangat nasionalisme di kalangan masyarakat Banjarnegara. Kebijakan Jepang yang mengizinkan pembentukan organisasi pemuda seperti Seinendan dan Keibodan memberikan ruang bagi generasi muda untuk belajar keterampilan militer dan organisasi yang kelak berguna dalam perjuangan kemerdekaan. Selain itu, propaganda Jepang yang menjanjikan Asia untuk orang Asia memotivasi masyarakat lokal untuk mulai menyadari pentingnya kemerdekaan. Meskipun janji tersebut tidak pernah direalisasikan, pengalaman pahit selama pendudukan Jepang justru memperkuat keinginan masyarakat Banjarnegara untuk mendukung perjuangan menuju Indonesia merdeka. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Banjarnegara menjadi salah satu wilayah yang aktif mendukung perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Masyarakat setempat segera merespons dengan membentuk laskar-laskar perjuangan yang terdiri dari pemuda-pemuda lokal,
yang berkomitmen melawan segala bentuk ancaman kembalinya kolonialisme Belanda melalui agresi militer mereka. Banyak tokoh dan pejuang dari Banjarnegara yang memainkan peran penting, baik dalam pertempuran fisik maupun dalam mendukung logistik perjuangan. Wilayah Banjarnegara, dengan medan yang berbukit-bukit, menjadi tempat strategis untuk perang gerilya. Para pejuang lokal sering memanfaatkan daerah pegunungan sebagai basis perlindungan dari serangan tentara Belanda. Selain itu, masyarakat Banjarnegara turut menyumbang dalam bentuk bahan pangan, perlengkapan, dan dukungan moral bagi para pejuang kemerdekaan. Semangat kebersamaan dan gotong royong yang kuat di kalangan masyarakat membuat wilayah ini menjadi salah satu benteng pertahanan yang sulit ditaklukkan. Perjuangan gigih dari masyarakat Banjarnegara menjadi bagian integral dari upaya kolektif bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dari kolonialisme. Pada 21 Agustus 1950, Banjarnegara resmi ditetapkan sebagai sebuah kabupaten dalam wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah. Penetapan ini merupakan hasil reorganisasi pemerintahan setelah Indonesia merdeka, di mana wilayah-wilayah di Nusantara mulai disusun kembali untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih terstruktur. Status sebagai kabupaten memberikan Banjarnegara wewenang administratif yang lebih besar untuk mengelola wilayahnya sendiri, baik dalam hal pembangunan ekonomi, pendidikan, maupun sosial budaya. Momentum ini menjadi tonggak penting dalam sejarah Banjarnegara, karena menandai awal dari perkembangan modern wilayah tersebut. Pemerintah daerah mulai merancang kebijakan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur, dan pengelolaan sumber daya alam yang melimpah. Penetapan Banjarnegara sebagai kabupaten juga mempertegas identitasnya sebagai bagian dari Indonesia merdeka, sekaligus membuka peluang untuk lebih berkontribusi dalam pembangunan nasional. Peristiwa ini dikenang sebagai titik awal kebangkitan Banjarnegara sebagai entitas administratif yang mandiri dan berdaulat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah resmi menjadi kabupaten, Banjarnegara mulai fokus pada pengembangan sektor-sektor ekonomi yang potensial, terutama pertanian. Dengan tanah yang subur, pertanian menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat. Komoditas utama seperti padi, jagung, dan berbagai jenis hortikultura, seperti kentang, cabai, dan sayuran, menjadi andalan. Wilayah dataran tinggi Dieng khususnya, dikenal sebagai sentra penghasil kentang berkualitas tinggi, yang tidak hanya dipasarkan di dalam negeri tetapi juga ke pasar ekspor. Upaya pemerintah daerah dalam membangun sistem irigasi dan mendukung pengelolaan agraris turut mendorong peningkatan hasil pertanian di Banjarnegara. Selain pertanian, sektor pariwisata juga mulai mendapat perhatian, terutama dengan adanya potensi besar di kawasan dataran tinggi Dieng. Tempat-tempat seperti Telaga Warna, Kawah Vulkanik, dan candi-candi kuno di Dieng menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik dan internasional. Pemerintah daerah mulai mempromosikan pariwisata ini sebagai sumber pendapatan alternatif, dengan mengembangkan infrastruktur pendukung seperti jalan, akomodasi, dan pusat informasi wisata. Sinergi antara sektor agraris dan pariwisata menciptakan dinamika ekonomi baru yang mendorong kemajuan Banjarnegara pasca kemerdekaan, sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat lokal. Kawasan dataran tinggi Dieng, yang terletak di wilayah Banjarnegara, merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia. Dengan ketinggian sekitar 2.000 meter di atas permukaan laut, Dieng memiliki panorama alam yang memukau dan suhu udara yang sejuk, menjadikannya tempat yang menarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Salah satu daya tarik utamanya adalah Telaga Warna, sebuah danau yang memancarkan gradasi warna unik akibat kandungan belerang dan mineral di dalam airnya. Selain itu, kawah vulkanik seperti Kawah Sikidang menjadi magnet wisata lain, menawarkan pengalaman langsung melihat aktivitas geotermal di kawasan ini. Dieng juga memiliki keunikan budaya yang menjadi ciri khasnya, seperti tradisi anak gimbal. Anak-anak yang memiliki rambut gimbal dipercaya sebagai anugerah dari leluhur, dan ada upacara khusus untuk mencukur rambut mereka yang dikenal dengan ruatan anak gimbal. Tradisi ini menarik perhatian wisatawan karena memadukan elemen budaya, spiritual, dan sosial masyarakat setempat. Selain itu, peninggalan sejarah berupa candi-candi Hindu kuno, seperti Candi Arjuna, menambah daya tarik kawasan ini sebagai destinasi yang kaya akan nilai sejarah dan keindahan alam. Dengan terus berkembangnya infrastruktur pariwisata, Dieng menjadi salah satu aset utama Banjarnegara yang mendorong sektor ekonomi dan memperkenalkan keunikan budaya daerah ke kancah internasional. Banjarnegara memiliki kekayaan budaya yang tercermin dalam berbagai seni tradisional yang hingga kini tetap dilestarikan oleh masyarakat. Salah satu seni khas yang terkenal adalah ebeg, atau kuda lumping,
sebuah tarian tradisional yang menggambarkan kisah kepahlawanan prajurit berkuda. Ebek tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga memiliki nilai spiritual karena seringkali diiringi ritual tertentu, seperti doa dan sesaji yang mencerminkan warisan budaya leluhur. Dalam pertunjukan ini, para penari kerap memasuki kondisi trance, kesurupan, yang dianggap sebagai bentuk komunikasi dengan dunia spiritual. Selain ebek, wayang kulit juga menjadi bagian penting dari identitas budaya Banjarnegara. Wayang kulit tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai media pendidikan dan penyebaran nilai-nilai moral dan keagamaan. Cerita-cerita epik seperti Mahabharata dan Ramayana yang dimainkan dalam wayang kulit telah menjadi sarana untuk memperkuat nilai-nilai kebijaksanaan, kepahlawanan, dan keharmonisan. Upaya untuk melestarikan budaya ini terus dilakukan, baik melalui pelatihan generasi muda maupun dengan menyelenggarakan pertunjukan pada acara-acara adat dan perayaan tertentu. Keberadaan seni tradisional ini menjadikan Banjarnegara sebagai daerah yang kaya akan warisan budaya, yang tidak hanya menjadi kebanggaan lokal tetapi juga aset budaya nasional. Kabupaten Banjarnegara kini terus menunjukkan perkembangan yang signifikan dengan mengoptimalkan potensi agraris, pariwisata, dan kekayaan budaya lokal. Sebagai daerah agraris, Banjarnegara tetap mempertahankan posisinya sebagai salah satu lumbung pangan di Jawa Tengah, dengan hasil pertanian seperti padi, jagung, dan kentang sebagai komoditas unggulan. Di sisi lain, sektor pariwisata juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah, terutama melalui daya tarik kawasan dataran tinggi Dieng yang semakin dikenal sebagai destinasi wisata alam dan budaya berskala nasional maupun internasional. Selain agraris dan pariwisata, Banjarnegara juga terus menjaga kelestarian seni dan tradisi lokal, seperti ebek dan ruatan anak gimbal, yang menjadi kebanggaan daerah sekaligus daya tarik wisata budaya. Pemerintah daerah aktif membangun infrastruktur dan mendukung inovasi di berbagai sektor, termasuk pengembangan UMKM yang berbasis produk lokal. Dengan kombinasi potensi sejarah, keindahan alam, dan budaya, Banjarnegara kini tidak hanya menjadi kabupaten yang penting di Jawa Tengah, tetapi juga berkontribusi besar dalam mempromosikan warisan Nusantara di tingkat nasional. Perpaduan modernitas dan tradisi menjadikan Banjarnegara daerah yang dinamis, berdaya saing, sekaligus tetap menghargai akar budayanya.